Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, kita kembali berkumpul dalam kajian rutin tadabburi ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah di malam hari ini masuk di ayat yang ke-50 dari surat Al-Baqarah. Masih terkait tentang kisah Bani Israel, di mana ini merupakan rangkaian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang tentu saja disebutkan nikmat itu tujuannya adalah untuk disyukuri. Dan ketika Al-Quran menyebutkan kisah, ya tentu maksudnya adalah agar diambil pelajaran. Dan justru banyak petunjuk-petunjuk Al-Quran, ya itu dirinci di dalam kisah. Makanya di surat Yusuf itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat-ayat terakhir, ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang yang memiliki akal yang mendalam, yang sehat. Maka hadisnya yuktara, ya tidaklah Al-Quran itu suatu cerita yang diada-adakan, yang dibuat-buat. Tidak ada fiktif di dalam Al-Quran. Semua adalah kisah nyata, kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Akan tetapi Al-Quran itu adalah pembenar bagi kitab-kitab, ya, yang ada sebelumnya. Wa tafsila kulli syai'in, dan penjelas, ya, yang merinci segala sesuatu. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan juga rahmat, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi dalam berinteraksi dengan Al-Quran termasuk dengan kisah-kisah, karena memang sepertiga Al-Quran itu isinya kisah. Jadi Quran itu kalau dibagi tiga, isinya adalah satu berkenaan dengan akidah, dua berkenaan dengan hukum-hukum amalan, yang ketiga kisah. Jadi sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah. Nah, ketika kita mengkaji kisah di dalam Al-Quran, ya, maka berdasarkan ayat ini yang harus menjadi perhatian kita adalah mengambil ibrahnya, ya, dan juga kita meyakini dengan kisah itu Allah merinci, ya, petunjuk-petunjuknya, ya, dan juga sebagai rahmat bagi kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di sini disebutkan kisah Bani Israel, ya, jangan sampai memposisikan diri kita itu jauh, gitu, ya, dari kisah ini. Justru tetap ada manfaat, ada pelajaran bagi kita sebagai orang-orang beriman. Ketika Allah mengkisahkan orang-orang yang durhaka, ya, artinya adalah peringatan bagi kita agar tidak seperti mereka.
Ya. Jadi harus terhubung dengan ayat-ayat ini. Jangan sampai saya kan bukan Bani Israel gitu, nggak ada kaitannya, tidak. Ya, justru Allah menjadikan pelajaran untuk kita. Begitu. Makanya ibrah itu kan dari kata baroya buru, artinya menyeberang. Ya, jadi ibarat jembatan. Jadi harus ada jembatan dari kisah yang diceritakan itu yang nyambung untuk kita, untuk diri kita. Tadi ambil pelajarannya. Ya, nah di sini juga yang kedua ya, ketika menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang pertama itu apa? Selamatkan kalian dari bala tentara Fir'aun ya, yang memberikan siksaan. Yang kedua ya, wa id faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kami membelah untuk kalian lautan. Ya, jadi ini juga nikmat yang sangat besar yang Allah berikan, ya, bisa menyelamatkan dari kepungan Firaun, ya, kepungan musuh. Fa anjainakum, maka kami menyelamatkan kalian. Wa agraqna ala Firaun, dan kami menenggelamkan pengikut Firaun. Wa antum tandurun, dan kalian menyaksikan. Kalian menyaksikan langsung, ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, berarti ini berupa nikmat keselamatan. Ya, keselamatan hidup. Begitu ya, ini adalah satu nikmat di mana manusia bisa memiliki kehidupan, bisa berlangsung kehidupannya. Ya, makanya menjadi hak ya bagi manusia itu adalah hak untuk hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan agamanya, agama Allah itu ya bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia. Ya. Dari semua syariat ya yang ada di dalam Islam itu tidak ada ya syariat-syariat Islam itu yang berdampak kepada penghilangan nyawa gitu. Ya, kerusakan nyawa. Semua dalam rangka menjaga nyawa manusia. Karena ya nyawa manusia itu sangat berharga. Makanya ketika Allah menceritakan kisah ya pembunuhan pertama itu ya anak Nabi Adam, maka Allah menegaskan bahwa siapa yang menghidupkan ya satu jiwa ya, maka dia seperti menghidupkan seluruh manusia. Dan siapa yang membunuh satu jiwa, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Qatala nafsan faka'annama qatala nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahyana jami'an. Begitu. Jadi prinsip, makanya ini dirumuskan oleh para ulama. Tujuan dari syariat itu ya, yaitu ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama, keberlangsungan agama Allah, hukum-hukum Allah agar ditegakkan. Karena hukum Allah itu adalah untuk keseimbangan hidup. Ya, untuk bisa kehidupan ini berjalan dengan seimbang, ya tidak terjadi kerusakan, caranya adalah dengan menegakkan hukum Allah. Ya, karena Allah yang lebih tahu tentang ciptaannya, tentang alam semesta, gimana memperbaiki alam semesta itu, ya adalah dengan mengikuti panduan yang Allah turunkan. Jadi untuk kebaikan semua sebetulnya. Panduan yang Allah turunkan itu untuk kebaikan semua. Sehingga yang pertama hifdzuddin, menjaga agama, pelaksanaan agama. Yang kedua hifdzun nafsi, ya, menjaga jiwa.
Tidak bisa manusia ditumpahkan begitu saja, tidak bisa sembarangan. Ya, hatta orang-orang yang non muslim pun tidak bisa seenaknya ditumpahkan darahnya. Ya kan? Hanya orang-orang yang memusuhi kita, yang memerangi kita, maka kita boleh memerangi mereka. Tapi kalau orang-orang non muslim yang tidak memerangi kita, ya maka kita harus jaga darah mereka. Yang ketiga, hibdul mal, menjaga harta. Allah menjaga hak setiap orang untuk memiliki harta. Tidak dibenarkan harta itu dirampas begitu saja. Meskipun itu non muslim, tidak ada hak bagi orang Islam ya merampas hak orang-orang non muslim, tidak ada. Dijaga setiap orang itu kepemilikan hartanya. Makanya diharamkan mencuri, menipu dan sebagainya, mengambil yang bukan haknya. Jadi hibdul mal, kemudian hibdul akli, menjaga akal. Manusia itu diberi anugerah terbesar, bahkan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya itu adalah akal, maka harus dijaga. Diharamkanlah minuman keras. Karena apa? Karena minuman keras itu merusak akal. Khamr itu merusak akal. Ya kan? Kemudian hibdul nasab, ya. Atau hibdun nasab, menjaga keturunan, termasuk juga di dalamnya menjaga kehormatan. Maka tidak boleh ya, dilarang untuk menghina, mencela, ya, mencederai kehormatan orang lain, mengumbar aib. Termasuk diharamkan berzina, ya, untuk menjaga keturunan agar terjaga tetap jelas keturunan manusia itu. Jadi semua agama itu dalam Islam syariah itu bertujuan ke sana. Ya, sehingga ini satu nikmat yang harus disyukuri. Jadi Allah memberikan nikmat ini bukan hanya kepada Bani Israel saja tentunya. Ya, tapi juga kepada kita orang-orang muslim. Ya, memberikan nikmat ini. Dan ini mukjizat yang cukup besar ya, yang disaksikan langsung oleh mereka ketika Bani Israel itu dikejar ya oleh Firaun dengan bala tentaranya. Ya, itu kan di depan itu lautan, ya, di belakang pasukan musuh, di depan lautan, dalam kondisi yang terjepit seperti itu. Ya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimana sikap orang-orang Bani Israel ini yang sangat keras kepala. Ya, sangat keras ya, bahkan nanti di ayat berikutnya itu digambarkan kerasnya hati mereka itu lebih keras daripada batu. Ya. Mereka dalam kondisi seperti itu tidak mau kemudian berdoa kepada Allah, ya, memiliki sikap tawakal kepada Allah, pasrah, ya, memasrahkan diri kepada Allah, tidak. Ya, justru mereka banyak menyalahkan kepada Nabi Musa. Ya, menyalahkan kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa beliau tidak satu frekuensi dengan kaumnya. Karena dalam kata-kata Nabi Musa ini, wa inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dialah yang akan memberikan petunjuk. Ya kan? Jadi sesungguhnya saya saja gitu sendiri. Artinya kaumnya itu tidak sama dengan Nabi Musa, tidak satu frekuensi. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membedakan ya. Ketika Nabi Muhammad dikejar musuh, ya, beliau bersembunyi di Gua Sur ya, bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar sedih. Sedihnya itu bukan sedih terhadap dirinya, tapi sedih kepada Rasul, terhadap Rasul.
Bagaimana kalau Rasul itu ketangkap oleh mereka? Padahal kaki orang-orang kafir itu sudah kelihatan, gitu ya, di depan pintu gua itu. Kalau mereka mendongakkan kepala ke bawah itu udah kelihatan. Jadi sedih, Abu Bakar itu sedih bagaimana kalau Rasul itu ketangkap, gitu. Bukan sedih terhadap dirinya sendiri, bukan. Mengkhawatirkan Nabi Muhammad, karena kata Abu Bakar, kalau saya meninggal saya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau Rasulullah, dia kan adalah utusan Allah yang akan menyampaikan amanah risalah dari Allah. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu Nabi Muhammad mengatakan apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, artinya antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, dengan para sahabat yang beriman, itu satu frekuensi. Bersama kita, Allah bersama kita, bersama orang-orang yang beriman. Beda dengan Nabi Musa, dia hanya mengatakan innama iya rabbi sayahdi, sesungguhnya bersamaku sendiri. Nah, inilah yang membedakan kaumnya Nabi Musa, ya, Bani Israel, yang tidak satu frekuensi bersama Nabi Musa, ya. Adapun umat Nabi Muhammad, para sahabatnya, itu betul-betul ya bersama, ya, Allah bersama dengan mereka. Sehingga akhirnya Allah menyuruh, dalam ayat lain itu disebutkan faqul nadribu idrib, ya, pukulah lautan itu dengan tongkatmu, bi asokal bahro, pukul, ya, begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan, ya, kemujizatannya itu, maka terbelah, ya, lautan ini, laut merah, ya, kalau sekarang itu laut merah. Maka terbelah lautan itu sehingga ada jalan, ya, sehingga Nabi Musa dan Bani Israel itu bisa menyeberangi, ya, lautan itu. Lalu kemudian disusul oleh Firaun, tapi kemudian ketika di tengah-tengah mereka ditenggelamkan, disatukan kembali air lautnya itu. Ya, sedangkan Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai di seberang, ya, mereka diselamatkan oleh Allah. Itu kan mukjizat yang luar biasa, gitu. Jadi Bani Israel ini kerasnya hati mereka itu sangat keterlaluan. Berbagai mukjizat Allah tampakkan di hadapan mereka, tetap saja mereka tidak beriman. Padahal mukjizatnya bukan hanya satu dua, banyak. Nikmat yang Allah berikan kepada itu banyak. Tapi ya seperti itulah karakter, ya, watak orang-orang Bani Israel. Dan kenapa Allah menginformasikan watak mereka yang seperti itu? Ya, padahal kan ini umat yang sudah lalu, gitu, zaman Nabi Musa sudah lewat. Artinya ini ada watak atau karakter ini diwariskan, gitu, nyambung kepada keturunan-keturunannya. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad juga menghadapi orang-orang Yahudi, Bani Israel, khususnya ketika di Madinah itu, dia menghadapi orang-orang Yahudi. Ya, yang dengan kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa watak orang-orang Yahudi yang sekarang yang kamu hadapi itu juga sama seperti itu, gitu. Wataknya. Jadi tidak hanya berlaku bagi Bani Israel pada zaman Nabi Musa saja. Jadi diwariskan karakternya itu, wataknya seperti itu. Ya. Lalu kemudian itu berarti nikmat diselamatkan, ya, dari kebinasaan. Ya, berikutnya Allah juga mengingatkan, dan ingatlah wa idh wa'adna, ketika kami menjanjikan, ya, untuk Musa, kepada Musa, arba'ina lailah, selama 40 malam, summa takhadtumul ijla, ya, kemudian kalian menyembah kepada anak lembu, anak kerbau, ya. Mim ba'dihi, setelah kepergiannya Nabi Musa, wa antum zalimun,
dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Tetapi setelah itu Allah memaafkan, tsumma afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat ini ya. Jadi Allah mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa itu selama 40 hari. Jadi beliau pergi ya menyendiri, beruzlah menerima wahyu dari Allah selama 40 hari. Sedangkan kaumnya Bani Israel itu ditinggalkan, dititipkan kepada Nabi Harun ya, kepada saudaranya. Tapi kemudian ada satu orang di Bani Israel itu yang punya keahlian ya sihir. Ya, dia mirip-mirip Dajjal ya. Itu namanya Samiri. Di Samiri itu dengan sihirnya membuat patung anak sapi itu terbuat dari emas dan bisa bergerak. Ya, bisa bergerak. Sehingga melihat kehebatan seperti itu, melihat kehebatan sihir yang dilakukan oleh Samiri ini, maka mereka malah menjadikan ya anak sapi ini menjadi Tuhan, yang disembah oleh mereka, oleh Bani Israel itu. Sedangkan Harun tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada kelemahan gitu ya Nabi Harun itu. Sampai kemudian Nabi Musa pulang itu cukup marah gitu ya dengan melihat yang terjadi. Ya, dan kalian zalim, berbuat zalim. Artinya kemusyrikan itu kan adalah kezaliman yang besar. Makanya Allah katakan dalam kisah Luqman itu, nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kalian berbuat zalim dengan apa? Dengan menyekutukan Allah. Karena zalim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, lawan dari adil. Ya. Jadi mempertuhankan yang bukan Tuhan. Itu kezaliman yang besar. Tapi kemudian kami memaafkannya, kata Allah setelah itu. Ya, agar kalian mau bersyukur. Ya, lalu Allah mengingatkan juga berikutnya nikmat ketika kami datangkan kepada Nabi Musa Alkitab. Nah, Alkitab di sini maksudnya Taurat, wal Furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Ya, jadi ini nikmat berupa petunjuk. Jadi diberikan kitab ya Taurat dan juga Al-Furqan. Furqan ini berisi hujah-hujah tentang akidah ya, keesaan Allah. Ya, tentang keimanan ya. Sedangkan kitab lebih kepada berisi hukum ya, hukum-hukum amalan yang harus dikerjakan. Ya, dan itu merupakan nikmat yang besar ya, diberikan petunjuk Allah, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu berikutnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian dengan menjadikan anak sapi itu ya sebagai Tuhan, maka bertobatlah kalian. Ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu tobatnya itu dengan membunuh diri-diri kalian. Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian yang beriman, membunuh yang menyembah anak sapi. Jadi maksudnya membunuh diri kalian itu bukan membunuh diri sendiri. Ya, tapi di kaum Bani Israel itu
yang berimannya membunuh yang menyembah anak sapi itu. Ya, kenapa disebut membunuh diri kalian? Karena satu kaum itu ya ibarat satu, bagaikan satu tubuh. Jadi kalian membunuh diri kalian, maksudnya sebagian kalian membunuh sebagian kalian. Yang beriman membunuh yang musyrik. Itu taubatnya. Ya. Zalikum khairul lakum inda barikum, itu lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kalau yang sudah meninggal ya berarti dia, kalau Allah ampuni ya berarti mendapat ampunan Allah. Itu suatu nikmat yang besar. Mendapat ampunan, taubatnya diterima oleh Allah. Ya, ini merupakan syariat pada waktu itu. Ya, jadi sampai Allah memberi syariatnya itu taubatnya dengan dibunuh. Gitu. Ini merupakan syariat yang tentu disesuaikan dengan kondisi mereka. Karena ya saking durhaka, saking ingkarnya gitu. Taubatnya itu nggak cukup dengan taubat biasa, ya harus dibunuh. Ya, karena kalau taubat biasa kan pada akhirnya mereka akan kembali lagi seperti itu. Dan itu sering ya. Itu sering ketika mereka diingatkan, ya ingat lalu balik lagi durhaka lagi. Ya, banyak sekali yang seperti, sehingga ditambah dengan dibunuh, dengan cara dibunuh. Sehingga kalau orang sudah dibunuh, sudah mati, ya berarti kan sudah selesai, tidak lagi nambah dosa, tidak balik lagi durhaka, sehingga itu menjadi kenikmatan bagi mereka, tidak menambah dosa lagi. Gitu. Makanya kan kita dalam salah satu doa itu Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, gitu kan. Ya Allah, jadikanlah kehidupan itu menjadi tambahan kebaikan. Ya, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian itu menjadi istirahat dari segala keburukan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Gitu ya. Itu diantara doa yang diajarkan. Nah itu ya diantara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Ya, dan tentu kita sebagai orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad juga mendapat nikmat ya dengan diutusnya Nabi Muhammad. Jadi diutusnya Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang besar. Ya, Allah sebutkan qad manna 'alaikum idz ba'atsa fiikum rasulan. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kalian dengan mengutus Nabi Muhammad untuk kalian, seorang rasul. Ini harus disyukuri, lalu kemudian juga memberikan petunjuk. Bahkan Al-Quran ini Allah jaga sampai hari kiamat, tidak akan mengalami perubahan. Ya, itu adalah suatu nikmat yang besar. Ya, kalau kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, itu kan mengalami perubahan. Ada campur tangan manusia, tidak ada lagi yang asli. Tetapi Al-Quran ini Allah jaga sampai hari kiamat, karena tidak ada lagi nabi setelahnya. Kalau Taurat, Injil, kenapa ada campur tangan manusia? Karena ya Allah akan masih mengutus nabi lagi, menurunkan wahyu lagi. Itu Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini terakhir, Nabi Muhammad itu ada nabi yang terakhir, maka Allah akan jaga sampai hari kiamat nanti. Ini adalah satu nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Ya, Allah tidak akan membiarkan hambanya tersesat tanpa petunjuk. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah yang merupakan penjelasan dari Al-Quran, yang merupakan wahyu dari Allah, juga tetap dijaga sampai hari kiamat. Ya, sehingga
Tidak ada alasan gitu, tidak. Makanya kita tidak bisa protes nanti kepada Allah gitu. Ya, karena Qur'annya dijaga, hadisnya dijaga. Tinggal kita apakah mau mempelajari atau tidak. Ya, jadi orang tidak ada alasan, ya Rasulullah saya nggak dapat hidayah gitu. Padahal hidayah itu dicari. Ketika kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah jalan yang lurus, ya Allah kan jawab di surat Ali Imran, kata Allah hadza siratul mustaqim. Ini Quran, ini jalan yang lurus itu. Itu silahkan pelajari. Ya. Dan juga apakah akan terus ada kelompok orang yang akan berada ya dalam kebenaran sampai hari kiamat? Nah, itu juga dijanjikan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahu. Ya, hatta atahum amrullah. Jadi kata Rasulullah akan tetap ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran. Jadi sampai hari kiamat kelompok orang yang berada di atas kebenaran itu tetap ada. Begitu, tidak akan dimudaratkan oleh orang yang mencelanya, merendahkannya, menghina. Dia tetap konsisten di atas kebenaran. Tidak mudah terbawa ya, opini terbawa arus. Dia tetap istiqomah di dalam kebenaran itu sampai datang urusan dari Allah untuk mereka. Yaitu ketika diwafatkan 40 hari kan sebelum kiamat terjadi, orang-orang beriman dicabut nyawanya dengan angin yang halus ya dari ketiak mereka. Nah, ketika itulah tidak ada lagi orang beriman. Ya, sampai masa itu akan tetap ada. Itu orang-orang yang berada di atas kebenaran. Nah, itu suatu nikmat yang besar yang Allah berikan. Ya, tinggal kita berusaha agar termasuk kelompok itu. Ya, kelompok itu tentu tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok yang dibuat oleh manusia. Ya, golongan-golongan ormas-ormas ya tidak ya, tapi kelompok ini berada di mana saja. Ya, tidak hanya di Indonesia tapi di negeri-negeri yang lain. Gitu. Yang jelas kelompok ini sebagaimana disebutkan juga dalam hadis lain, mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, begitu. Allah a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan. Ya. Tadi ada tujuan syariat, tujuan diadakan syariat itu ada 5. Satu lagi Ustaz belum, yang kelima belum dibahas. Yang apa? Ya. Menjaga keturunan, menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga harta, terus yang keempat menjaga akal, Nah, yang kelima menjaga keturunan, termasuk kehormatan, keturunan dan kehormatan. Makanya tadi diharamkan perzinahan, diharamkan mengumbar aib. Bahkan bukan hanya perzinahan yang diharamkan, menuduh orang berzina juga. Itu kan ada hukuman hadnya, had qazab itu. Jadi menuduh orang berzina itu nggak sembarangan, harus ada 4 saksi kan. Dan 4 saksi itu 4-4-nya melihat dengan jelas, tanpa ada keraguan. Yang namanya perzinahan itu harus dia melihat jelas, gitu ya. Si alat vital itu masuk gitu ya ke dalam ini. Harus terlihat jelas, tidak boleh terhalang. Tidak boleh terhalang, tidak boleh samar-samar. Ya, kalau misalnya salah dari 4 ini salah satunya ada ragu-ragu, samar-samar, maka justru yang menuduh ini yang dihukum. Dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Ya, waladina yarmunal muhsanat itu ada di surat An-Nur. Ya, samanin aja 80 cambuk. Itu kan untuk menjaga kehormatan manusia. Maka nggak boleh kita sembarangan nyebut orang
itu memanggil orang dengan panggilan yang menjurus kepada perbuatan itu. Jadi betul-betul menjaga kehormatan manusia. Berarti itu suatu hal yang sangat sulit untuk menuduh seseorang berzina itu sangat sulit sekali, karena kan nggak akan pernah bisa diekspos gitu kan. Ya kecuali orang yang sudah nggak punya akal ya mungkin dia pamer itu. Nah tapi sekarang kalau itu kan secara langsung nggak mungkin ya, sulit untuk melihat bertemunya kita itu. Tapi sekarang banyak bermunculan video-video. Nah bisa nggak dituduh dari situ? Ya itu bisa jadi alat bukti juga untuk menguatkan gitu. Tapi tetap juga harus ada saksi juga, karena kan yang namanya video bisa jadi diedit gitu. Ya harus dibuktikan gitu ya, benar-benar asli. Karena kalau video bisa jadi diedit gitu ya, ada editan. Kita kan semua ulama itu pasti memahami hal itu. Tujuan diadakannya syariat itu pasti dipahami oleh mereka. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini nampaknya banyak ya orang-orang yang kita anggap ulama. Saya nggak tahu apakah betul ulama atau tidak, tapi saya anggap ulama menghadapi keadaan seperti sekarang, di mana agama itu banyak dilecehkan, mereka diam saja gitu. Nah ini apakah mereka tidak tahu atau mereka tahu tapi diam? Itu kan tahu tapi diposisikan sebagai orang yang bodoh. Bodoh itu kan bukan berarti tidak tahu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi dalam Al-Quran ketika disebut jahil gitu ya, bodoh, itu konotasinya lebih kepada sikapnya. Jadi dia tahu ilmunya gitu, tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya, tidak beramal ilmunya dengan ilmu itu. Jadi ulama-ulama yang gitu ya, yang buruk, yang tidak menjalankan amanah ilmunya. Ya, karena setiap orang beriman ya paling rendah keimanannya itu ya. Jadi kan kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ya kan, maka rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Apalagi orang-orang ini kan menduduki kekuasaan gitu, punya jabatan. Kenapa dia tidak gunakan? Merubah kemungkaran dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka dengan lisan. Ya, menyampaikan dengan lisan. Termasuk juga dengan tulisan gitu ya. Kita bicara di mana-mana ada kesempatan. Nah, kalau tidak bisa juga dengan lisan, biqalbihi, maka dengan hati. Ya, serendah-rendahnya orang beriman ketika melihat kemungkaran, apalagi sekarang penghinaan terhadap agama, ya terhadap syariat, ya kalau memang tidak mampu dengan kekuasaan, ya dengan lisan, minimal dengan hati yang mengingkari, tidak senang gitu dengan hal tersebut. Ya. Begitu. Kalau dalam era sekarang kebebasan orang berpendapat, ya justru kan orang kita bebas saja nulis di mana atau berbicara gitu ya terhadap kemungkaran itu. Itu menunjukkan keimanan. Nah, kalau sekarang hatinya pun tidak ada gitu ya, rasa mengingkari terhadap kemungkaran itu, ya berarti perlu dipertanyakan gitu keimanannya. Ya, atau malah cenderung membela kemungkaran itu.
gitu ya. Jadi malah dibela, ya berarti kan perlu dipertanyakan keimanannya. Ya, hal-hal yang sekarang ada tentang misalnya rendang ya dimasuki babi misalnya, itu kan tentu bagi orang-orang Minang itu ya adalah suatu penghinaan itu, karena mereka mayoritas muslim, merasa dilecehkan ya. Kemudian juga masalah miras ya dinamai dengan nama Nabi Muhammad gitu. Jadi siapa yang namanya nama Muhammad sama Maria ya itu diberi gratis ya, digratiskan ya. Itu kan jelas pelecehan gitu. Jadi ini perlu dipertanyakan. Ya nggak peduli dia secara keilmuan misalnya ya, ulama gitu punya, tapi kalau sikapnya seperti itu ya itu berarti ulama yang buruk. Dan memang Rasulullah menyampaikan bahwa nanti juga ada para ulama-ulama buruk itu akhir zaman itu ya, yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Ya, ketika sekarang ada penyakit hewan ya, apa itu namanya Pak? PMK gitu ya. Jadi justru malah mengatakan kurban nggak wajib katanya. Ya bukan masalah nggak wajib kan. Jadi seakan-akan dia itu kesannya menyepelekan ibadah kurban. Padahal kurban ini walaupun memang ada perbedaan pendapat hukum kurban itu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Menurut mazhab Syafi'i dan yang lebih kuat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tetapi di sana mengandung syiar gitu. Syiar Allah. Syiar apa? Untuk menampakkan ketauhidan kepada Allah. Karena orang-orang itu, orang-orang jahiliyah dulu mereka mengagung-agungkan hewan. Sekarang juga misalnya orang Hindu, Buddha, ya itu kan mengagung-agungkan, terutama sapi gitu kan. Nah itu justru dengan ditampilkan syiar seperti itu, bahwa ini binatang ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan oleh kita. Ya, dan juga persembahkannya untuk Allah, bukan untuk berhala. Ada syiar ketauhidan. Maka tidak bisa disepelekan syiar Allah ini. Ya, dan orang yang merendahkan syiar Allah itu bisa terjerumus kepada kemurtadan. Karena ciri ketakwaan itu waman yu'azzim sya'airallah dzalika min taqwal qulub kan itu. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah merupakan ciri dari ketakwaan hati. Ya, wallahu alam apakah ini ada semacam kayasa atau apa gitu ya untuk bisa tujuannya mengurangi ya atau menghentikan ibadah kurban ini, pelaksanaan kurban itu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.